Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Semoga tidak bosan, semoga kita bisa tetap istiqomah di jalan ilmu, karena biasanya penyakit yang paling mudah muncul dalam kajian-kajian yang rutin seperti ngaji yang kita lakukan ini ya penyakit bosan. Mungkin bosan sama temanya, mungkin bosan sama yang bicara sama saya, mungkin juga bosan karena sudah jadi rutin, sudah jadi biasa. Makanya Allah lebih suka amal itu yang sifatnya istiqomah. Itu sebenarnya dorongan bagi kita untuk tidak bosan-bosan, untuk selalu menetapi kebaikan yang sebelumnya memang sudah kita jalankan. Baik teman-teman, malam hari ini kita masih ada di sesi para sufi Nusantara. Malam hari ini kita angkat tokoh yang luar biasa. Insya Allah teman-teman yang mengikuti ngaji malam hari ini paling tidak pernah mendengar nama beliau. Apalagi teman-teman yang dari pesantren. Para santri pasti sudah pernah mendengar nama beliau, bahkan saya hampir pasti sudah pernah mengkaji entah satu entah dua kitab karya-karya beliau. Beliau ini bahkan ada yang menyebut merupakan bapak kitab kuningnya Indonesia karena saking banyaknya karya-karya beliau yang dikaji di pesantren-pesantren. Beliau ini termasuk kebanggaan kita, kebanggaan nasional. Karena beliau ulama besar, diakui oleh dunia yang berasal dari Nusantara. Mumpung ini dekat-dekat dengan 17 Agustus, hari kemerdekaan. Belajar tokoh-tokoh seperti beliau ini menurut saya bisa menumbuhkan lagi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, karena sejauh yang saya tahu belakangan ini kan banyak wacana-wacana, banyak diskusi-diskusi, banyak paparan-paparan yang membuat kita lemes, membuat kita galau, membuat kita sedih rasanya jadi orang Indonesia ini kok. Banyak sekali masalahnya, banyak sekali problemnya. Banyak yang menyebut zaman ini zaman yang sudah hampir kiamat, zaman ini buruk sekali, macam-macam. Saya jadi teringat salah satu syairnya Imam Syafi'i yang juga terkenal. Ini menyindir orang-orang yang selalu mengeluh tentang buruknya zaman. Syair ini ringkas yang saya ingat, yaitu nu'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Katanya Imam Syafi'i, kita selalu menyalahkan buruknya zaman. Padahal keburukan itu ada dalam diri kita sendiri. Wa ma li zamanina aibun siwana. Dan tidaklah zaman kita itu buruk, tapi kitalah yang buruk. Jadi kalau
banyak orang mengeluh, "Wah, sekarang zaman sudah rusak." Ya berarti kitalah sebenarnya yang sedang rusak. Kalau ada yang galau karena ini sudah kacau semua, ya berarti kita sendirilah yang sebenarnya kacau. Wong dunia ini, zaman ini isinya kan kita yang aktif, yang manusia. Oke, nah biar ndak galau, biar ndak sumpek, apalagi minder, apalagi merasa tidak pede sebagai bangsa Indonesia, malam hari ini mari kita teladani, kita tengok pelajaran-pelajaran dari beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama yang cukup familiar, insya Allah. Beliau nama lengkapnya Muhammad bin Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Masbukil Al-Jawi Al-Bantani. Nama Al-Jawi menunjukkan beliau dari Nusantara. Al-Bantani menunjukkan beliau lahirnya dari Banten. Ya, ini harus dibedakan ya. Ada dua Imam Nawawi yang sama-sama terkenal. Yang satu Imam Nawawi Al-Bantani ini, yang satu tidak kalah terkenalnya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Kalau Imam Nawawi Ad-Dimashqi ini kita kenal kitabnya Riyadhus Shalihin. Kalau Imam Nawawi Ad-Dimashqi, beliau berasal dari daerah Nawa, Damaskus. Jadi Nawawinya itu mungkin nisbat pada desa beliau Nawa. Berasal dari sekitar abad ke-13 Masehi. Sementara yang kita bahas malam hari ini, Imam Nawawi Al-Bantani ini kelahiran Tanara Tirtayasa, Serang, Banten. Sekitar tahun 1897 Masehi. Beliau ini, kalau teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu, termasuk kakek buyutnya wakil presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, Syekh Nawawi ini kalau dari sisi keturunan, beliau ini keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah. Dan nanti dari jalur ayah, kalau ditarik-tarik ke atas, lewat jalur Sultan Hasanuddin, nanti sampai ke Kanjeng Nabi. Ya, hari ini mungkin kita menyebutnya Syekh Mambu Habib mungkin ya, tapi ya memang beliau keturunan Kanjeng Nabi Muhammad melalui jalur Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Nah, Syekh Nawawi ini mulai belajar ilmu agama sejak usia 5 tahun dari ayahnya sendiri. Nanti juga belajar ke ulama-ulama yang ada di sana, di sekitar sana, di Purwakarta, di Banten sendiri. Sampai usia 15 tahun. Nah, nanti pada usia 15 tahun, beliau ini berangkat ke Mekah, ke Arab Saudi untuk belajar selain haji. Jadi banyak memang ulama-ulama dulu itu ya haji sekaligus berguru ke sana. Kalau dulu masih naik kapal, belum ada pesawat. Nah, Imam Nawawi ini setelah 3 tahun di Mekah, sempat pulang ke Banten, sekitar 1828. Pas Indonesia sedang mengenaskan nasibnya, kita sedang dijajah oleh Belanda. Banyak praktek-praktek kezaliman, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penjajah terhadap rakyat. Nah, ini situasi rakyat saat itu membangkitkan
semangat jihadnya Imam Nawawi. Beliau merasa terpanggil untuk menghapuskan ketidakadilan, kesewenang-wenangan yang dilakukan Hindia Belanda dengan cara beliau sendiri, yaitu lewat jalur dakwah. Tapi lama-lama dicurigai sama Belanda. Akhirnya dicekal oleh Belanda. Bahkan nanti beliau ini sempat dituduh termasuk pendukung Pangeran Diponegoro. Sehingga beliau diawasi terus, jadi tidak bebas. Sampai akhirnya beliau memilih balik lagi ke Mekah, memperdalam ilmu di sana, sekaligus nanti banyak berdatangan orang-orang dari Indonesia, dari Jawa ke sana untuk belajar juga pada beliau. Setelah beliau belajar dari banyak ulama, guru-guru beliau di Mekah banyak dari berbagai bidang ilmu-ilmu keislaman. Mungkin yang tercatat, misalnya teman-teman pernah dengar Syekh Muhammad Khotib Samba, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf Samulaweni. Ini yang dari Indonesia, dari Nusantara. Kemudian juga ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Khotib Al-Hambali, Syekh Abdul Hamid Dagestani, dan lain-lain. Ini guru-guru beliau. Nah, beliau nanti di Mekah, sebelum mengajar di Masjidil Haram, beliau menerima murid juga di rumah beliau. Dan nanti banyak tokoh-tokoh, banyak figur-figur dari Nusantara yang belajar di rumah beliau sebelum nanti juga belajar juga di Mekah, di Masjidil Haram. Nah, spesifikasi beliau ini banyak, karya-karyanya juga banyak, luar biasa. Beliau ini digelari Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Jadi sayyidnya, pionirnya para ulama Hijaz. Beliau juga dapat gelar Imam Ulama Al-Haramain. Imamnya para ulama dari dua kota haram, dua kota suci, Makkah dan Madinah. Ada juga yang menggelari beliau A'yanul Ulama Il-Qornil Robi Asyar Lil Hijrah. Jadi ulama tokoh utama abad 14 Hijriah. Dan banyak sebutan-sebutan beliau yang luar biasa karena beliau juga tokoh luar biasa. Murid-murid beliau hampir semua menjadi tokoh besar yang menentukan situasi Indonesia saat itu. Khususnya para tokoh-tokoh Muslim, misalnya Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Asy'ari Bawean, Kiai Asnawi dari Banten, termasuk yang kita bahas minggu depan, Kiai Soleh Darat. Jadi beliau ada gurunya para ulama Nusantara. Dan keahlian beliau ada di banyak bidang kalau dilihat dari karya-karyanya. Mulai tafsir, kemudian akidah atau kalam, hadis, fikih, tasawuf. Kalau tafsir, mungkin teman-teman pernah dengar tafsir Al-Munir atau biasa disebut tafsir Maroh Labid. Maroh Labid itu artinya kandang macan. Ini kitab tafsir yang luar biasa, 2 jilid tebal-tebal, 30 juz. Kalau bidang akidah, teman-teman mungkin pernah membaca kitab seperti Fathul Majid, Nurul Dzolam, Tijanud Darori, dan lain-lain.
Kalau hadis ada tangkihul qaul. Kalau fikih ada kasyifatus saja. Ini syarahnya Safinatun Najah. Ada Sulamul Munajah, ada Nihayatus Zain. Atau tentang hubungan suami istri yang populer sekali, Uqudul Jen fi bayani huquqiz zaujain. Nah, malam hari ini karena kita ada di tema Sufi Nusantara, saya hanya sedikit nanti mengangkat tema-tema yang berhubungan dengan tasawuf. Kalau tasawuf, beliau punya beberapa karya. Malam hari ini saya bawa sedikit-sedikit. Tidak mungkin saya kaji semua, waktu kita terbatas. Jadi anggap saja malam hari ini kayak film itu hanya trailernya saja dari beberapa kitab tasawuf. Paling tidak, kalau teman-teman sudah tahu kira-kira isinya mirip-mirip seperti itu, silahkan nanti diperdalam sendiri. Jadi malam hari ini saya lihat-lihatkan sebentar dari 3 kitab tasawuf. Yang pertama, Qami'ut Tughyan. Qami'ut Tughyan itu istilahnya komik ya, tapi artinya bukan komik-komik yang dibaca teman-teman itu. Komik itu artinya pembasmi. Kalau Tughyan dari akar kata toho, artinya kezoliman. Jadi Qami'ut Tughyan itu pembasmi kezoliman. Ini kitab syarah terhadap kitab Syu'abul Iman yang sifatnya nazom-nazom tentang cabang iman yang jumlahnya 77. Kemudian juga saya bawa malam ini sedikit dari, mungkin teman-teman pernah dengar pasti, Nasoihul Ibad. Lengkapnya judulnya Nasoihul Ibad fi bayani al-fat al-munabbihat ala isti'dad li yaumil ma'ad. Panjang sekali ya. Jadi ini kitab yang sering dipakai, sering dikutip oleh para penceramah, para khotib, dan banyak dikaji di banyak sekali pesantren di Indonesia. Ini isinya hadis-hadis yang secara umum punya bilangan. Jadi hadis-hadis yang isinya keutamaan-keutamaan, tapi mengandung bilangan. Nanti dikelompok-kelompokkan dari 2 perkara sampai 10 perkara. Sunai 2 perkara, 2 perkara. Sulasi 3 perkara, 3 perkara. Rubai sampai nanti puncaknya Usyairi. Jadi Usyairi 10-an. Yang membaca Nasoihul Ibad pasti sudah akrab dengan pola itu. Dan yang ketiga, sedikit nanti malam hari ini kita tengok Salalimul Fudhola. Salalimul Fudhola ini syarahnya kitab Hidayatul Azkiya, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Salalimul Fudhola ini kalau diartikan salalim itu tangga. Fudhola itu orang-orang yang utama. Jadi Salalimul Fudhola, tangga orang-orang yang utama. Oke. Baik, teman-teman, itu sedikit pengenalan terhadap beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga serba sedikit sekarang teman-teman ngertilah kenal beliau. Karena mungkin selama ini hanya mendengar namanya. Meskipun sebenarnya kalau teman-teman mau referensi-referensi sekarang sudah banyak tentang beliau. Tadi saya bilang beliau ini multidisiplin ilmunya. Ilmunya sangat dalam. Malam hari ini kita hanya sedikit membahas aspek tasawufnya. Karena bagi saya beliau juga seorang sufi besar. Banyak cerita-cerita karomah tentang beliau. Misalnya ada cerita beliau satu ketika waktu menulis kitab yang nanti dikenal dengan judul Marokil Ubudiyah,
Marokil Ubudiyah ini syarahnya kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Jadi beliau ini menulisnya di atas unta. Pas malam hari gelap. Akhirnya Syekh Nawawi berdoa, ya Allah, tolong jari saya ini dibuat bercahaya sehingga saya bisa melanjutkan menulis. Akhirnya atas kehendaknya Allah, kemudian jari kanan beliau bisa bercahaya, bisa dipakai semacam lampu. Dan dari situ nanti lahir Marokil Ubudiyah. Yang populer luar biasa juga kisah tentang beliau. Jadi setelah 3 tahun beliau meninggal, seperti tradisi yang ada di Arab Saudi, itu makam itu kan dipindahkan. Beliau kan dimakamkan di Ma'lah, di Mekah. Nah, pada saat digali makam beliau, ternyata segalanya masih utuh, meskipun sudah 3 tahun. Sedikit pun kain kafannya tidak sobek, sedikit pun bau busuk tidak ada, masih utuh, seperti baru saja dimasukkan. Ini para petugas yang mau memindahkan jasad beliau itu heboh dan akhirnya diputuskan makam beliau tidak jadi dipindah. Jadi itu salah satu karomahnya beliau. Sehingga sampai saat ini makamnya masih ada di Ma'lah, Mekah. Oke, saya kira itu untuk riwayat hidupnya teman-teman. Mari kita coba tengok sekarang. Saya bilang tadi semacam trailer ya. Kita susun sendiri gagasan-gagasan beliau yang berhubungan dengan tasawuf. Nanti yang tertarik silahkan dikaji, silahkan diperdalam kitab-kitab itu. Bismillah ya, saya tadi bilang kita paling tidak malam ini menengok sedikit-sedikit Qomi Utuyan, menengok sedikit-sedikit Salalimul Fudola, dan menengok sedikit-sedikit Nasoihul Ibad. Oke, bismillah. Saya awali dari kita, para pembelajar. Nih, yang sedang belajar, perhatikan yang pertama, yuk ditata niatnya. Saya bolak-balik menyampaikan ini. Teman-teman mungkin juga bosan saya bolak-balik pesan niat, tapi memang intinya orang belajar diawali dari niat. Nah, kalau niat sudah benar kan nanti hasilnya juga akan benar, akan baik. Kalau menurut Syekh Nawawi, tujuannya orang belajar atau tujuannya pendidikan itu paling tidak ada 4. Jadi ayo kita niati kalau kita belajar punya 4 komponen ini. Yang pertama apa? Memperoleh ridho dari Allah. Jadi nawaitu, kita cari ilmu semoga mendapatkan ridho dari Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, insya Allah kita akan bertemu kebahagiaan-kebahagiaan, khususnya kebahagiaan akhirat. Jadi niat vertikalnya ini. Kemudian yang kedua, niatlah untuk mencerdaskan diri sendiri dan orang lain. Jadi pendidikan itu kita ingin cerdas, bareng-bareng orang lain juga biar cerdas. Belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga, kita niati dengan belajar, dengan cari ilmu ini menghidupkan dan meninggikan Islam lewat jalan ilmu. Kalau kita meninggikan Islam, menghidupkan Islam lewat jalan ilmu, insya Allah hasilnya juga positif dan pasti baik, pasti benar. Kan ada orang-orang, mungkin 1-2 teman saudara kita yang ingin menghidupkan Islam, meninggikan Islam di jalan yang lain. Tapi hati-hati karena kadang-kadang jalan yang lain itu terkontaminasi macam-macam.
Bahkan ada yang ingin menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan misalnya kekerasan. Ada yang menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan menjatuhkan yang lain. Menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan berselisih, berkonflik dengan yang lain, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Syekh Nawawi lebih positif, lebih bagus kalau kita menghidupkan dan meninggikan Islam dengan jalan ilmu. Di beberapa kesempatan saya sampaikan peradaban-peradaban besar dunia itu dia dominan menguasai dunia pada zamannya. Kuncinya ada pada penguasaan ilmu pengetahuan. Termasuk ketika dulu Islam jaya. Islam jaya dulu juga jalurnya jalur ilmu pengetahuan. Sehingga orang-orang dari seluruh penjuru dunia ingin belajar ke kita. Maka cara ini bisa kita ikuti sekarang. Ayo kita hidupkan, kita tinggikan Islam lewat jalur ilmu. Jadi jadikan ini salah satu niat kita saat belajar. Yang keempat, bersyukur atas nikmat akal dan nikmat kesehatan. Kita sempat belajar malam hari ini, termasuk kita mau belajar, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Allah memberi kita kesehatan lahir, kesehatan batin, dan memberi kita hidayah sehingga kita mau belajar dan malam ini merasakan nikmatnya akal dan nikmatnya sehat. Berarti harus kita syukuri. Nawaitu kita belajar mencari ridho Allah biar kita pinter, biar kita cerdas, bisa menghidupkan dan meninggikan Islam lewat jalur ilmu, sekaligus menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat akal dan nikmat kesehatan. Baik, teman-teman, kita awali kajian kita tentang Syekh Nawawi ini, khususnya dalam tema-tema tasawuf, dalam hal yang berhubungan dengan tasawuf. Seperti saya bilang tadi, kita milih beberapa yang mungkin relevan untuk yang minat dengan kajian tasawuf. Dan kemudian kalau teman-teman memang berminat, ya silahkan diperdalam sendiri. Tadi sudah saya sebut kitab-kitab tasawuf yang ditulis oleh Syekh Nawawi, antara lain Salalim Al-Fudhola, kemudian Qomi Utuyan, dan juga Nasoihul Ibad. Kita awali pertama dari Salalim Al-Fudhola. Saya ambil isu dasarnya dulu dari Salalim, yaitu keterkaitan antara syariat, thariqat, dan hakikat. Ini 3 istilah yang dibahas oleh banyak sufi. Karena rupanya banyak orang yang salah paham terhadap tasawuf. Dianggapnya tasawuf itu sudah anti syariat, tidak menjalankan syariat lagi. Dianggapnya orang-orang sufi itu sudah merasa makomnya tinggi sehingga sudah tidak mau syariat lagi. Padahal kalau teman-teman jeli menjelajah banyak gagasan-gagasan tasawuf, selalu saja disebut ada keterkaitan antara syariat, thariqat, dan hakikat. Syariat itu berarti ketetapan-ketetapan Allah untuk kita jalankan, termasuk larangan-larangannya untuk kita tinggalkan, yang itu disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Wilayahnya adalah wilayah fikih. Sholat, zakat, puasa, sedekah, wudu, dan lain sebagainya. Ini namanya syariat. Ada dasarnya Al-Quran, ada dasarnya Sunnah.
Semua perilaku kita sebagai seorang yang beragama, seorang muslim harus punya dasar, punya akar dalam syariat. Tidak boleh ngarang sendiri. Cuma syariat ini akan hanya jadi formalitas, tidak punya nilai, tidak ada rasanya, bahkan mungkin dangkal kalau tidak diperdalam lewat jalur thariqat. Thariqat ini semacam dimensi batinnya syariat. Makanya Syekh Nawawi mendefinisikannya pendalaman pelaksanaan syariat. Jadi ketika orang menjalankan syariat, dia akan sempurna, dia akan mendalam kalau dilanjutkan ke jalur thariqat. Apa sih kalau tadi syariat itu fikih? Apa sih lahannya thariqat? Lahannya thariqat itu riyadhah, katanya Syekh Nawawi. Latihan spiritual, latihan batin. Menguatkan batinnya. Misalnya, kalau di situ contohnya memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak zikir, mengurangi makan, mengurangi tidur demi lebih dekat pada Allah. Ini namanya riyadhah, melatih batin kita biar dekat dengan Allah. Jadi itu jalur selanjutnya dari thariqat yang sifatnya pendalaman pelaksanaan syariat. Jadi ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu harus lahir dan batin. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya thariqat. Thariqat di sini definisinya agak berbeda dengan thariqat yang sudah jadi lembaga. Itu nanti kita jelaskan tersendiri. Tapi yang dimaksud thariqat di sini itu pendalaman terhadap pelaksanaan syariat dalam aspek batinnya. Nah, ibadah kita pada Allah kalau utuh syariat dan thariqatnya, kita akan mendapatkan anugerah dari Allah namanya hakikat. Jadi hakikat ini kalau Imam Ghazali menyebutnya ma'rifat. Terbukalah segala rahasia, terbukalah hakikat dari kehidupan ini, terbukalah hal-hal yang tersembunyi yang selama ini tidak tampak. Dan itu semua dianugerahkan oleh Allah pada kita. Jadi melahirkan kesadaran hakikat. Ini buahnya syariat dan thariqat. Kalau syariat dan thariqatnya beres, Allah menganugerahkan hakikat. Syekh Nawawi menggunakan pralambang, menggunakan isyarat. Syariat itu seperti perahunya, thariqat itu adalah lautnya, dan hakikat itu seperti mutiara yang tersembunyi. Tadi disebut syariat harus ada. Iya, kalau syariat itu ibaratnya perahu. Kalau tidak ada perahunya, ya kita tidak bisa mengarungi lautan. Kalau kita tidak bisa mengarungi lautan, tidak bisa kita mengambil mutiara. Maka syariat harus ada, perahu harus ada. Cuma kalau perahu ini tidak dinaiki, tidak dipakai untuk menyeberangi lautan, mengarungi lautan juga tidak ada gunanya. Nah, lautan inilah thariqat. Ibadah yang lahir dan batin, perahu dan lautan. Kalau sudah naik perahu mengarungi lautan, maka ada kemungkinan kita menemukan mutiara. Tidak bisa dijujuk tiba-tiba hakikat, tiba-tiba ngambil mutiara saja. Tidak pakai perahu, tidak pakai lautan.
Jadi kita ikuti alur berpikirnya Syekh Nawawi bahwa menjalankan laku batin itu harus ada dasarnya syariat dan nanti ada buahnya hakikat setelah menyempurnakan amal lewat thariqat. Ini bisa dilihat di Salalim Al-Fudola. Terus kalau sudah ngerti petanya syariat, thariqat, hakikat, sekarang saatnya melakukan perjalanan di dunia sufi, menempuh jalan sufi. Ini nanti Syekh Nawawi dalam Salalim Al-Fudola memberi 9 wasiat yang harus diperhatikan oleh mereka yang berminat untuk menempuh jalan batin. Mari kita lihat satu-satu yang 9 ini. Siapa tahu bermanfaat untuk kita. Karena kalau mau diteliti, banyak problem-problem hidup kita itu bukan karena dimensi lahiriahnya yang kacau, tapi semuanya berawal dari batin kita yang tidak tergarap serius. Maka tema-tema sufi seperti yang kita bahas malam hari ini menurut saya penting untuk membawa harmoni dan kestabilan dari banyak kekacauan-kekacauan yang terjadi di sekeliling kita hari ini. Nah, yang pertama harus ditempuh oleh siapapun yang berminat menggarap batinnya adalah taubat. Taubat ini tema yang dibahas oleh hampir semua sufi dan merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh para salikin yang berjalan di jalan sufi. Taubat itu berarti sadar bahwa dirinya punya banyak salah, banyak dosa. Setelah sadar, memohon ampun kepada Allah. Setelah mohon ampun, niat secara sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian yang keempat, kalau itu menyangkut haknya orang lain, yang kita langgar atau kita ambil, maka dalam ranah taubat harus kita kembalikan hak orang lain itu. Jadi taubat itu variabelnya 4, ada penyesalan, ada mohon ampun, ada niat yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulang, dan ada mengembalikan hak orang lain kalau ada yang terambil atau terikut. Kalau menyesal mungkin agak mudah, karena kita juga sering menyesal kalau melakukan dosa. Mohon ampun ya dengan mengucapkan istighfar pada Allah di banyak kesempatan. Nah, yang ketiga ini yang agak berat. Niat dan berusaha sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Kadang-kadang niat untuk tidak mengulangi saja kita ini ragu-ragu. Apa bisa ya Pak, saya tidak ngulang lagi. Melihat watak saya kok ya susah. Kalau niat saja tidak berani, ya tobatnya jadinya tidak utuh. Tidak taubatan nasuha. Harus berani niat. Saya niat Pak, untuk mati-matian biar dosa ini tidak terulang lagi. Ya bahwa mungkin nanti kepeleset lagi, semoga tidak karena disengaja. Karena kalau disengaja kan sejak tadi sudah menguatkan tekad. Kalau sejak awal tidak berani jamin akan tidak mengulangi lagi, ya namanya tidak jadi tobat.
Tobat itu berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi menyesal, minta ampun, niat tidak mengulangi lagi dan mengembalikan haknya orang lain. Jalan pertama, sebelum semua kualifikasi yang lain kita jalankan, ini harus beres dulu. Taubat. Kalau sudah taubat, jalan sufi yang kedua. Ridho dengan pemberian Allah yang kita sebut dengan istilah qanaah. Jadi qanaah ini kondisi jiwa kita yang menerima apapun pemberian dan keputusan Allah terhadap diri kita. Ini namanya qanaah. Ciri paling mudah jiwa kita itu jiwa qanaah atau tidak. Orang qanaah itu biasanya tidak banyak mengeluh, tidak banyak komplain, tidak banyak protes tentang situasi dan kondisi yang dia dapatkan, yang dia hadapi. Apapun yang menimpa dianggap sebagai anugerah ketetapan dari Allah. Nah, itu kalau kita nyampe punya jiwa semacam ini, berarti kita sudah punya jiwa qanaah. Menerima apapun keputusan Allah. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah komplain, tidak mudah protes. Ridho. Nah, ini jalan kedua. Termasuk qanaah juga lebih memilih hal-hal, perkara-perkara, tindakan-tindakan yang utama dibandingkan yang tidak utama, meskipun seandainya yang tidak utama ini boleh secara syariat. Tidak lagi levelnya halal haram, tapi levelnya sudah utama, tidak utama. Tidak utama itu boleh, cuma tidak utama, tidak kualitas nomor satu. Perbuatan kualitas nomor satu itu perbuatan utama. Kita dipukul orang, itu boleh kalau ingin balas. Kalau dalam agama namanya kisos. Secara syariat, membalas sesuai kadar perbuatan itu boleh, tapi ada yang lebih utama apa? Memaafkan. Orang yang jiwanya qanaah itu yang dipilih yang memaafkan ini loh. Cirinya apa, Pak? Perbuatan itu utama atau tidak utama? Kalau Syekh Nawawi di situ menyebut perbuatan itu utama kalau dia berhubungan dengan kebutuhan kita, kemenangan kita, kebahagiaan kita di akhirat. Jadi kalau ada dua hal, yang ini manfaat untuk dunia, tapi kalau yang ini kita ambil manfaatnya untuk akhirat. Biasanya perkara yang lebih utama itu yang untuk akhirat ini. Dunia kalah sebentar tidak apa-apa, berapa sih panjangnya umur kita di dunia. Kita sulit di dunia sebentar tidak masalah. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat jauh lebih utama. Jadi jalan sufi yang kedua adalah pembentukan jiwa yang qanaah. Ridholah, terimalah semua keputusan Allah. Pilihlah hal-hal dan tindakan yang utama. Ini jalan yang kedua. Jalan yang ketiga yang harus kita tempuh sebagai seorang sufi adalah zuhud. Zuhud ini seperti qanaah, kondisi jiwa. Kalau zuhud, orang yang jiwanya zuhud ini orang yang Allah nomor satu dalam hidupnya. Dunia dan seisinya rankingnya di bawah Allah. Tidak mungkin orang yang zuhud ini menukar kedekatannya dengan Allah dengan hal-hal yang
duniawi, dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi orang zuhud itu kalau definisinya Syekh Nawawi, orang yang mampu meninggalkan segala sesuatu yang membuat dirinya lalai dari Allah. Ini juga mirip dengan qanaah tadi. Jiwa seorang zuhud itu jiwa yang siap menderita, siap mendapat apa saja, asal tidak jauh, tidak kehilangan Allah. Katanya Syekh Nawawi cirinya 3. Orang yang jiwanya zuhud itu yang pertama orang yang tidak bahagia hanya karena memiliki dan tidak bersedih hanya karena kehilangan. Maksudnya apa? Orang yang zuhud itu dapat sesuatu itu juga tidak gembira-gembira amat, kehilangan sesuatu juga tidak sedih-sedih amat. Tidak merasa sangat kehilangan sehingga depresi, stres, dan juga tidak merasa sangat senang mendapatkan sesuatu sehingga terlena, euforia, malah jauh dari Allah. Ciri pertama ini. Kita kan kadang-kadang masih labil, masih naik turun. Kedekatan kita dengan Allah antara lain cirinya yaitu tadi. Kita sering bahagia yang over ketika mendapatkan sesuatu atau bersedih yang over ketika kehilangan sesuatu. Kalau kita semacam ini berarti jiwa kita belum jiwa yang zuhud. Ciri kedua, seorang yang zuhud itu tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian. Ada orang muji, dia tidak, wow, hebatnya aku, atau wah, luar biasanya aku. Dan ada orang mencaci, ada orang mengkritik, dia tidak drop, dia tidak marah, dia tidak kemerungsung, biasa saja. Kadang-kadang kalau kita yang masih muda ini, kalau dipuji sering terlena, kalau dicaci, dikritik, marahnya luar biasa. Kalau postingan kita apa, terus ada yang komentari jelek, atau ada yang ngasih jempol bawah, oh itu kan kita sudah panas. Kalau ketemu orangnya, pingin saya jelaskan Pak detailnya, pingin saya jawab Pak, itu berarti kita masih terpengaruh oleh pujian dan cacian. Orang yang masih mudah terpengaruh ini biasanya sebenarnya dia belum menemukan kemantapan dalam hatinya tentang kebenaran atau kebaikan yang dia miliki. Kalau kita yakin benar, itu dipuji atau dicaci, tidak akan goyah. Kalau kita yakin baik, dipuji atau dicaci, tidak akan goyah. Biasanya yang membuat goyah itu karena kita sendiri tidak terlalu yakin dengan kebenaran dan kebaikan yang kita miliki. Kalau sudah yakin, ya tidak kaget. Ada orang muji, alhamdulillah semua bukan jasaku, tapi semua adalah anugerahnya Allah. Ada orang mencaci, ada orang mengkritik, alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk evaluasi. Jangan-jangan memang ada yang keliru. Sehingga setelah ini aku bisa memperbaiki diri. Tidak terpengaruh lagi. Ini berarti jiwa yang zuhud. Yang ketiga, cirinya orang zuhud itu karena sudah punya ciri 1 dan ciri 2, orang zuhud ini biasanya hidupnya gembira. Kenapa gembira? Ya karena sudah stabil. Tidak kaget kalau dapat sesuatu, kemudian tidak sedih kalau kehilangan sesuatu, tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian, yo pasti saja dia gembira, hidupnya stabil, tenang, ada apa-apa tidak kaget. Jalan sufi yang ketiga, zuhud. Jadi, ayo tobat, mari membentuk jiwa yang qanaah. Yang ketiga, mari membentuk jiwa yang zuhud. Yang keempat, untuk menempuh jalan sufi, kita harus tidak
bosan menambah ilmu, tidak bosan belajar ilmu syariat. Kalau pakai istilahnya Syekh Nawawi. Ilmu syariat itu menurut Syekh Nawawi ada 3. Yang pertama, membahas tentang hal-hal lahiriah yang harus kita jalankan. Apakah itu ibadah, apakah itu muamalah. Ilmunya namanya ilmu fikih. Tentang wudhu, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji. Ini namanya ilmu fikih. Belajar tentang peribadatan dan muamalah kita di hadapan Allah dari aspek fisiknya, lahiriahnya. Harus tahu ini. Kalau ini tidak tahu nanti tidak ada dasarnya. Tadi kan di depan dasarnya orang nyampe ke makom hakikat itu harus didahului oleh tarekat yang didasari oleh syariat. Maka harus kenal ilmu yang pertama ini, fikih. Dan juga harus kenal ilmu yang kedua, ilmu akidah. Akidah ini berhubungan dengan keimanan. Kenapa ini penting? Ya karena dasarnya semua perilaku agama itu akidah. Keimanan kita pada Allah. Jangan sampai nyeleweng, jangan sampai tidak sadar musyrik, tidak sadar kufur, tidak ngerti bahwa sudah melakukan kekufuran atau kemusyrikan atau kebid'ahan atau dan macam-macam. Ilmunya namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Harus belajar ini juga. Selain belajar ilmu fikih, harus belajar ilmu akidah. Plus yang ketiga yang juga sama-sama wajib, yaitu belajar ilmu tasawuf. Dalam rangka apa? Kalau tadi fikih ini lahiriahnya, tauhid ini membahas dasar keimanannya. Kalau tasawuf, urusan hati dan batinnya. Tasawuf ini penting biar fikihnya tidak formalitas dan lahiriah saja. Tanpa tasawuf, bisa-bisa lahirnya bagus, dalamnya rusak. Dan itu merusak amaliyah lahir. Sholatnya bagus, tapi kok ya terus riak. Hanya untuk pamer saja. Hancurlah nilai dan pahalanya sholat. Hajinya sih luar biasa, bolak-balik. Tapi kok ya terus jadi orang sombong, merasa lebih dari yang lain. Rusaklah pahala keutamaan haji yang dia lakukan. Zakat tidak berhenti-berhenti, sedekah, infak, membantu tetangganya yang fakir miskin. Tapi kok masih ada dengki. Rusaklah dimensi batinnya dan amaliyah lahirnya otomatis juga ikut rusak. Maka ilmu tasawuf penting untuk menjaga ini semua. Jadi menurut Syekh Nawawi yang keempat, seorang yang berjalan di jalan sufi harus tetap mau belajar, nambah wawasan, meluaskan ilmu. Jangan merasa, wah saya sudah makrifat ini Pak, tidak perlu belajar lagi. Saya sudah kasyaf ini Pak, ilmunya laduni kabeh, tidak butuh belajar lagi. Tidak. Coba teman-teman perhatikan para sufi, para ulama itu. Sampai tua, bahkan sampai meninggal, masih aktif berkarya, masih aktif ngaji, masih aktif belajar. Karena manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang final 100% mutlak, tidak ada. Selalu ada kurangnya, selalu ada keplesetnya, selalu ada lemahnya. Maka harus mau terus belajar nambah ilmu. Kalau tidak mau nambah ilmu, ya nanti macet dengan segala kelemahan dan kekurangannya, tidak naik-naik kelas.
Ini jalan yang keempat. Jalan sufi yang kelima adalah gemar hobi dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Pak, saya cita-citanya sufi, Pak. Tapi kalau sholat malam kok berat ya, Pak? Sholat rawatib enggak pernah, Pak. Puasa juga ya kalau Ramadan aja, Pak. Nah, yang semacam ini berarti tidak gemar dengan yang sunnah-sunnah. Seorang sufi itu biasanya cinta, gemar, hobi dengan yang sunnah-sunnah. Kalau teman-teman membaca riwayat hidup biografi para aulia, para ulama itu coba diperhatikan. Ada yang kalau malam sholat sekian ratus rakaat, ada yang zikir tidak berhenti-berhenti, ada yang menghatamkan Quran sekian hari sekali, dan seterusnya, semacam-macam. Menunjukkan bahwa mereka sangat gemar dengan hal-hal yang sunnah. Jadi hidupkan ini kalau kita memang ingin menempuh jalan sufi. Sufi kok tidak suka yang sunnah-sunnah, pokoknya yang wajib-wajib tok wis cukup, berarti belum mantap niatnya untuk menempuh jalan sufi. Karena seorang sufi itu seorang yang sangat cinta dengan Allah, ingin selalu bersama Allah, ingin selalu dekat, ingin selalu bersama, sehingga apapun media, apapun momen yang memungkinkan untuk dekat dengan Allah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk yang sunnah-sunnah ini. Di antara kegemaran pada yang sunnah adalah memperhatikan adab serta akhlak. Menurut Syekh Nawawi, adab ini ada 4. Yang pertama, adab syar'i. Yang kedua, adab tabi'i. Yang ketiga, adab kasbi. Yang keempat, adab sufi. Ini berarti apa? Ayo memperhatikan 4 hal ini. Biar kita masuk dalam kategori orang yang akhlak dan adabnya baik. Yang pertama apa? Adab syar'i. Adab syar'i itu berarti ayo memperhatikan teknis, syarat, rukun, aturan main yang benar saat kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini namanya adab syar'i. Cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara haji yang benar. Nah, ini namanya adab syar'i. Yang kedua, adab tabi'i. Adab tabi'i ini maksudnya apa? Membentuk karakter. Ayo jadi orang yang jujur. Ayo jadi orang yang penyayang. Ayo jadi orang yang pemaaf. Ini namanya adab tabi'i. Ini juga harus diperhatikan untuk membuat kita jadi orang yang beradab serta berakhlak. Yang ketiga, adab kasbi. Adab kasbi ini cara kita, upaya kita untuk memperoleh sesuatu dalam hidup. Cara kita cari uang, cara kita cari ilmu, cara kita dan lain sebagainya. Kasab itu kan artinya memperoleh. Kita punya target, punya cita-cita, punya keinginan duniawi, maka harus kita perhatikan cara memperolehnya. Itu namanya adab kasbi. Yang keempat, adab sufi. Kalau adab sufi ini hubungannya dengan akhlak
yang diajarkan dalam tasawuf. Misalnya adab sufi itu mata dipakai untuk melihat apa, jangan melihat apa. Tangan dipakai untuk apa, jangan dipakai untuk apa. Di banyak tema sufi sering kita bahas. Atau silahkan dicek misalnya di Bidayatul Hidayah. Itu seperti kemarin. Hidung, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Telinga, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Nah, ini namanya adab sufi. Jadi di antara hobi kegemaran seorang sufi pada yang sunnah adalah perhatian terhadap akhlak serta adab. Yang itu isinya adab syar'i. Ayo diperhatikan cara teknis, metode yang benar untuk menjalankan syariat Allah. Yang kedua, adab tabi'i. Ayo membentuk karakter kita dengan karakter akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, yang baik. Ada adab kasbi. Ayo melakukan sesuatu, memperoleh sesuatu dengan cara yang beradab, dengan cara yang baik. Dan ada adab sufi. Oke, ini jalan sufi yang kelima. Menempuh jalan sufi dengan cara gemar senang melaksanakan hal-hal yang sunnah. Terus, yang keenam. Jalan sufi yang keenam, Syekh Nawawi memberi kita wasiat untuk membentuk karakter tawakal. Tawakal ini nanti kalau di Indonesia diserap menjadi berhubungan dengan kata-kata wakil. Atau teman-teman mungkin masih ingat salah satu kalimat thayyibah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu ni'mal wakil. Sebaik, senikmat-nikmatnya wakil yang bisa dipasrahi. Maksudnya apa? Allah lah tempat untuk berserah diri yang paling puncak, paling baik. Kalau kita sudah bisa membentuk sikap menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, itulah yang disebut jiwa yang tawakal. Jadi bertawakal berarti menyerahkan diri, berserah diri terhadap Allah dalam segala hal. Kehendakku, kehendak kita serahkan pada kehendaknya Allah. Biasanya tawakal ini digandengkan dengan ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Ikhtiar kemudian tawakal. Seorang sufi harus memiliki jiwa yang tawakal. Lawannya tawakal apa? Orang yang merasa mampu, merasa bisa, orang yang merasa kuasa, ini orang yang susah untuk bertawakal. Makanya menurut Syekh Nawawi dalam Salalimul Fudola itu tawakal itu diantara karakternya adalah fakir. Fakir itu orang yang merasa fakir, merasa lemah, merasa kurang, merasa tidak mampu. Kalau teman-teman membaca banyak kitab-kitab para ulama besar, itu mereka sering di depan namanya sendiri yang resmi ditambahi gelar sendiri al-fakir. Orang yang fakir. Orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak punya daya, tidak punya kuasa. Nah, orang yang merasa diri fakir ini mudah untuk tawakal, berserah diri pada Allah. Tapi orang yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya pinter, merasa dirinya mampu, merasa dirinya kuasa, susah untuk tawakal. Tidak mungkin dia memasrahkan kepada Allah karena jiwanya sendiri sudah jiwa merasa
bisa merasa penting, merasa besar. Untuk bisa tawakal dibutuhkan kesadaran akan fakir, diri kita sendiri yang lemah, yang kurang. Nah, sufi harus punya jiwa tawakal karena tidak mungkin seorang sufi itu tinggi hati, sombong, dan lain sebagainya. Terus, itu yang keenam. Jadi apa saja tadi? Taubat, kemudian qanaah, kemudian zuhud, kemudian mau belajar terus, kemudian senang melakukan hal-hal yang sunnah. Yang keenam, tawakal. Yang ketujuh, ikhlas. Ikhlas ini sudah banyak dijelaskan dalam ngaji filsafat juga beberapa kali di beberapa tema kita jelaskan tentang ikhlas. Yang jelas, ikhlas berarti apapun yang kita lakukan, kita persembahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa pamrih apapun dan tanpa merasa diri kita mampu, diri kita besar, karena kita merasa semua daya, semua kekuatan yang kita miliki sumbernya dari Allah saja. Kalau menurut Syekh Nawawi, ikhlas itu berarti membersihkan diri dari ujub dan senantiasa istiqomah beribadah hanya untuk Allah saja. Ujub itu merasa diri mampu, merasa diri besar, merasa diri penting. Nah, ini mempengaruhi orang untuk tidak ikhlas, membuat orang tidak ikhlas. Lawannya ikhlas adalah riya. Riya itu pamer. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat orang sebagai penting, ingin dilihat orang sebagai bisa. Itu riya. Riya ini termasuk amal yang merusak kebaikan. Menurut Syekh Nawawi, riya itu ada dua kategori. Yang pertama, riya yang dalam kategori pamer. Kalau pamer itu berarti live di waktu yang sama. Saya pamer sholat itu kan berarti pas waktu sholat. Kalau ini tidak terbantahkan, itu memang riya. Ingin pamer zakat, misalnya pas waktu zakat difoto, mengundang wartawan, kemudian diposting, dan seterusnya. Ingin kelihatan, ini namanya riya. Ya kalau kelihatan dengan sendirinya nggak masalah. Tapi kan ada yang memang ingin dilihat, ingin diliput, ingin difoto, atau diposting sendiri. Nah, itu namanya riya. Atau yang nomor dua, kalau ini namanya riya khofi. Riya khofi itu tidak live, tidak pada saat itu, tapi cerita-cerita. Wah, tadi malam itu, waktu sholat, saya merasa mendapatkan, ini cerita-cerita. Kan tidak ada orang tahu dia tadi malam sholat apa enggak. Jadi pada saat dia beramal tidak ada orang lihat. Biar orang lain tahu, besok pagi cerita. Ini namanya riya khofi. Menurut Syekh Nawawi ini menggugurkan amal. Jadi jalan sufi yang ketujuh, ayo ikhlas, jangan ujub, jangan riya. Ada quotes yang dikutip oleh Syekh Nawawi dalam Salaimul Fudola itu, yaitu dari seorang sufi besar namanya Fudail bin Iyad tentang riya ini, yang mungkin dulu pernah saya sampaikan. Disebutkan begini kalimatnya, waqolal Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlihim syirkun. Katanya Fudail bin Iyad, meninggalkan amal karena manusia itu riya.
wal amalu li ajlihim, dan beramal karena manusia itu syirik. Nah, ini kalau kita kan biasanya ya dua-duanya syirik. Beramal karena manusia, dua-duanya riya. Beramal karena manusia kita sebut riya karena ingin pamer. Tapi katanya Fudail bin Iyad yang disetujui oleh Syekh Nawawi, beramal karena manusia itu syirik. Meninggalkan amal karena manusia, ini baru yang disebut riya. Kenapa beramal karena manusia itu syirik? Ya berarti karena ketika dia melakukan sesuatu, dia menduakan Allah. Harusnya amal ini kan untuk Allah saja, tapi sekarang Allahnya diganti manusia. Sehingga oleh Syekh Fudail disebut itu namanya syirik. Lah kalau yang riya gimana? Yang riya itu meninggalkan amal karena manusia. Meninggalkan amal karena manusia itu contohnya begini. Misalnya kita di satu momen kita yang biasanya sholat duha misalnya. Kok ya pagi ini pas bareng teman-teman ini. Biasanya saya sholat duha sih. Tapi saya mau pamit sholat duha ndak enak ah. Nanti dianggap sok soleh atau dianggap alah sunnah aja atau lah. Karena malu pertimbangan manusia terus ndak jadi sholat duha. Nah, ini namanya riya. Jadi berarti apa? Kita meninggalkan duha karena pertimbangan manusia. Bukan karena Allah. Sebenarnya sih sunnah, tapi karena pertimbangannya pertimbangan manusia. Biar orang melihatku, oh ndak sih dia bukan orang soleh. Oh ndak sih dia orangnya biasa saja. Oh, ini pertimbangan manusia. Maka itu namanya riya. Ada yang ingin dia pamerkan. Oh anak ini loh tidak suka pamer. Anak ini sebenarnya rajin Senin Kemis tapi dia tidak diperlihatkan. Dan seterusnya. Kita ingin dianggap seperti itu. Sebenarnya itulah riya. Oh, anak ini sebenarnya baik luar biasa loh. Nggak pernah posting aja dia. Sebenarnya dia ini amalnya banyak. Dia tidak pernah pamer aja. Padahal itu kita sengaja tidak posting, sengaja tidak pamer. Biar dipuji seperti itu. Nah, itu namanya riya. Tapi kebalikannya, kalau kita beramal karena manusia, itu tidak cuma riya, tapi syirik. Berarti Allah kita padankan dengan manusia yang lain. Itu namanya syirik. Jadi ini pandangan dari Syekh Fudail bin Iyad tentang riya yang merupakan lawannya ikhlas. Berarti harusnya bagaimana Pak? Ya sudah, pertimbangan manusia itu jangan jadi ukuran. Jangan jadi parameter untuk kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pertimbangannya harus pertimbangan Allah saja. Jangan pamer gelar haji, tapi juga jangan mati-matian menolak disebut orang haji. Kenapa mati-matian menolak juga jangan? Jatuhnya seperti itu tadi. Paling tidak, kalau ada orang mati-matian menolak, menunjukkan sebenarnya dia juga masih ribut, masih sibuk dengan panggilan. Terserahlah orang manggil apa, fokusku hanya Allah saja. Nah, itulah nanti yang jadi jalan untuk ikhlas. Terus jalan sufi yang ke-8 adalah uzlah. Ini kalau uzlah ini agak dekat dengan zuhud, agak dekat dengan qanaah. Tapi uzlah, kalau tadi zuhud sama qanaah kan pembentukan jiwanya. Kalau uzlah ini ada aktivitasnya, yaitu aktivitas menjauh dari keramaian. Karena takut dapat pengaruh yang buruk. Jadi uzlah itu menghindar
kerumunan karena khawatir dapat pengaruh buruk. Alasan khawatir dapat pengaruh buruk ini penting, karena nantinya kalau dianggap, oh sudah tidak ada pengaruh buruk, atau oh enggak kok ini orang-orang soleh semua, ya berarti tidak menjauh lagi. Mungkin sudah balik mendekat karena bisa mengambil manfaat. Jadi uzlah itu kalau merasa, misalnya sampean merasa, wah saya ini kalau masih bareng teman-temanku ini, ndak iso aku soleh-soleh ini, ndak iso aku beres batinku. Sudahlah aku minggir dulu. Nah ini namanya uzlah. Aku pulang kampung dulu aja, atau aku tak di kos-kosan di kamar aja. Nggak usah ikut-ikutan mereka keluar-keluar biar aku nggak terpengaruh. Nah ini namanya uzlah. Jadi kehati-hatian agar tidak terpengaruh oleh orang lain, itu namanya uzlah. Oh, uzlah manfaatnya banyak. Katanya Syekh Nawawi, ini sebenarnya meminjam pandangannya Imam Ghazali. Uzlah itu yang pertama membuat kita fokus beribadah dan fokus untuk tafakkur. Karena biasanya orang yang masih sibuk, tenggelam dalam kesibukannya orang banyak, itu berpikirnya tidak bisa jernih, tidak bisa fokus. Karena pikiran kita masih rame, sekeliling kita masih rame. Kita tidak bisa fokus ibadah, tidak bisa fokus tafakkur. Sekali-sekali kita butuh uzlah. Sekali-sekali kita butuh menyendiri. Hari ini kan teman-teman pakai istilah me time. Waktu untukku sendiri. Nah, itu dalam dunia sufi ada istilah uzlah. Cuma ada muatan-muatan nilai-nilai sufistiknya. Jadi yang pertama fokus beribadah, tafakkur, manfaatnya. Yang kedua apa? Ya karena jauh dari yang lain, akhirnya selamat, tidak banyak terjebak oleh dosa dan maksiat. Yang ketiga, selamat juga karena jarang berinteraksi, akhirnya tidak banyak dapat fitnah, adu domba, bahkan katanya Syekh Nawawi utang piutang. Ya kalau tidak ada temannya mau utang siapa? Jadi fokusnya hanya untuk Allah saja. Kemudian terbebas dari pengaruh buruk mencela orang lain, berprasangka buruk pada orang lain, mengadu domba orang lain. Yang kelima, dengan uzlah kita bisa mandiri. Tidak tergantung pada orang lain. Kalau jauh dari orang itu kan kita tidak mudah lagi minta tolong. Kadang-kadang kita ini kalau pas banyak orang jadi manja. Ini minta dibantu, itu minta dibantu. Kadang ngambil pulpen yang di depan saja minta tolong orang lain. Padahal jalan sendiri juga bisa. Membuat kita manja. Tapi uzlah melatih kita mandiri. Memenuhi kebutuhan, keinginan kita sendiri. Melatih untuk bergantung hanya pada Allah saja, tidak bergantung pada orang yang lain. Kita tidak membebani orang lain. Itu manfaat yang keenam. Jadi menempuh jalan sufi ada opsi uzlah. Menjauh sementara dari keramaian. Dalam dunia tasawuf, menjauh sementara ini hakikatnya dalam rangka melatih jiwa untuk tidak terlalu terikat oleh dunia. Karena kalau terlalu terikat oleh dunia, kita susah untuk dekat dengan Allah. Tapi latihan ini kalau masih kita terganggu oleh banyak orang yang lain, susah. Maka perlu menarik diri sebentar. Jadi yang pertama itu sebenarnya yang dituju, latihan diri. Kalau tadi susah untuk berjiwa qanaah, susah untuk berjiwa yang di atas tadi semuanya siap belajar, susah untuk tawakal, susah untuk zuhud, susah untuk ikhlas dan macam-macam, boleh ambil opsi uzlah.
menjauh diri sebentar, untuk mendidik diri uzlah, mendidik diri zuhud, mendidik diri qanaah, dan lain sebagainya. Dengan jalan uzlah. Ini opsi yang ke-8. Jalan sufi yang ke-9, tips dari Syekh Nawawi, perhatikan pemanfaatan waktu dengan baik. Alokasikan waktu untuk diri kita sendiri, untuk orang yang berada dalam tanggungan kita, anak, istri, teman, dan lain-lain. Dan jangan lupa waktu untuk Allah. Manfaatkan waktu dengan baik. Di Salalimul Fudola ada beberapa yang disarankan oleh Syekh Nawawi. Ayo diperhatikan dalam sehari-hari. Yang pertama, jangan lupa ibadah. Sisihkan waktu untuk Allah melalui ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Sholat itu kan ibadah yang mahdoh, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Alokasikan waktu untuk ini. Paling tidak, kalau kita kan ada sholat itu kan yang 5 waktu. Yang nomor 2, sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, untuk melakukan zikir. Bikin jadwal sendiri. Kapan saya ngaji, kapan saya zikir di setiap harinya. Jangan sampai satu hari lewat, ndak ngaji beluas, ndak ada zikirnya sama sekali. Ndak ada zikirnya berarti ndak ingat Allah sama sekali hari itu. Kalau di kampus-kampus sering diprovokasi, pokoknya setiap hari harus membaca. Nah, sisipkan di antara yang dibaca setiap hari itu Al-Quran. Ini tips dari Syekh Nawawi. Sisihkan waktu sebentar untuk membaca, sisihkan waktu sebentar untuk berzikir. Yang ketiga, sisihkan waktu untuk mencari ilmu, menambah wawasan. Mungkin dengan membaca, mungkin dengan menghadiri majelis ilmu. Jangan sampai waktu kita habis sia-sia, ndak ada ibadahnya, ndak ada ngajinya, ndak ada zikirnya, ndak ada ilmunya. Nah, berarti kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan lupa bekerja juga, itu pasti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi. Terus juga bersedekah. Jangan lupa, bersedekah itu berarti berbagi kenikmatan, berbagi kelebihan. Setiap orang bisa bersedekah. Pak, saya uangnya ndak banyak, Pak, cukup untuk saya sendiri. Tapi kan kamu punya ilmu, sedekahkan ilmumu. Saya ndak terlalu pinter, Pak, ndak punya ilmu. Ya, paling ndak kamu punya tenaga. Mungkin orang di sekitarmu butuh sedikit-sedikit tenagamu, sedekahkan itu. Wah, saya itu, Pak, kalau tenaga juga lemes, saya itu ndak punya kekuatan yang besar. Oke, senyumlah. Gembirakan tetanggamu, gembirakan orang-orang sekelilingmu dengan kehadiranmu, minimal dengan senyum. Itu juga termasuk sedekah. Paling tidak dengan senyum yang termasuk sedekah itu kan waktu kita terisi oleh hal yang manfaat. Seorang sufi harus sangat eman, sangat sayang dengan waktu. Kalau waktu lewat, ndak ada ibadah di situ, ndak ada ngaji Al-Quran di situ, ndak ada zikir di situ, ilmu ndak tambah, ndak ada pekerjaan yang manfaat untuk diri, keluarga, dan orang lain, ndak ada berbagi, ndak ada sharing, ndak ada sedekah. Berarti waktu kita tidak terkelola dengan baik. Usahakan kita punya jadwal, punya prioritas sendiri dalam penggunaan waktu yang beberapa hal tadi masuk sebagai isinya.
Nah, ini petunjuk melalui Salalim Al-Fudola, 9 wasiat dari Syekh Nawawi bagi teman-teman yang ingin mendalami tasawuf, menempuh jalan sufi. Jadi tips-tips yang pertama taubat, yang kedua qanaah, yang ketiga zuhud, yang keempat nambah ilmu, belajar ilmu syariat, yang kelima gemar melaksanakan perkara-perkara sunnah, yang keenam tawakal, yang ketujuh ikhlas, lawannya riya, yang kedelapan uzlah, dan yang kesembilan manfaatkan waktu dengan baik. Ini dari Salalim Al-Fudola. Oke, ya silahkan didalami, didetailkan sendiri isinya kitab Salalim Al-Fudola kalau teman-teman tertarik. Tadi kan saya bilang ini semacam trailer saja, promo saja. Silahkan yang tertarik dibaca, ngaji sendiri yang serius tentang kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Selanjutnya kita tengok juga sebentar Nasoihul Ibad. Ini yang di pesantren-pesantren, bahkan banyak guru yang sekarang mengkaji kitab ini. Bahkan online, teman-teman tinggal mencari. Banyak ustadz yang sekarang mengkaji kitab ini yang bisa diakses lewat YouTube atau lewat jalur-jalur medsos yang lain. Malam ini saya cuma nyinggung sedikit-sedikit saja biar teman-teman tertarik. Kalau memang sudah tertarik, ikuti kajian beliau-beliau. Ini saya nyuplik beberapa bagian. Yang pertama saya cuplik adalah tentang orang yang bertakwa. Saya melihat ada bagian yang menarik ketika Syekh Nawawi membahas ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada 5. Ciri yang kelima, katanya Syekh Nawawi, orang yang bertakwa itu lebih memilih kematian dibandingkan kehidupan. Istilah mati sebelum hidup atau mati di dalam hidup dan seterusnya ini kan sering kita dengar dalam ajaran-ajaran para sufi. Kalau menurut Syekh Nawawi, orang yang bertakwa memilih kematian dibandingkan kehidupan, itu maksudnya ada 4. Kematian yang dimaksud itu bukan kok mati yang terus kita dikubur itu, yang jatah umur kita habis. Tapi memilih kematian itu bukan berarti bunuh diri juga. Jangan-jangan teman-teman mengartikannya, wah milih kematian berarti tidak mau kerja. Milih kematian berarti bunuh diri, Pak. Tidak. Kematian menurut Syekh Nawawi itu ada 4 kategori. Kematian dalam rangka sebagai cirinya seorang yang bertakwa. Yang ini pakai simbol-simbol warna. Ada mautun ahmar. Mautun ahmar itu kematian merah. Ada mautun abiyat. Mautun abiyat itu kematian yang putih. Ada mautun ahdor. Mautun ahdor itu kematian yang hijau. Ada mautun aswad. Mautun aswad itu kematian yang hitam. Mautun ahmar apa? Mautun ahmar itu pilihlah kematian dengan cara menentang nafsu. Kalau nafsu meminta ke atas, jalanlah ke bawah. Nah, mautun ahmar itu berarti mengalahkan nafsu. Itulah memilih kematian dalam kehidupan yang warnanya merah. Nafsu itu kan yang mendorong manusia ke arah kejelekan. Maka taklukkan nafsumu dengan mautun ahmar, menentangnya.
Kalau nafsu minta A, jangan dituruti, beri saja kebalikannya. Nah, yang kedua mautun abiyad. Mautun abiyad artinya apa? Lapar. Orang biasanya milih makan dan kenyang, tapi mautun abiyad, pilihlah lapar. Ini termasuk definisi milih kematian dibandingkan kehidupan tadi. Milih lapar itu berarti apa? Lapar itu membuat batin jernih. Kebalikannya kenyang. Kalau kenyang membuat orang terlena, kurang daya untuk melakukan kebaikan. Tapi orang yang lapar, batinnya dan hatinya jernih dan bercahaya. Maka seorang sufi lebih memilih lapar. Yang ketiga, mautun ahdor. Maut yang hijau. Kalau ini kesederhanaan. Simbolnya pakaian. Jadi tidak bermewahan dalam berpakaian. Itu mautun ahdor. Tadi yang mautun abiyad lapar, kalau mautun ahdor ini sederhana. Dan yang terakhir mautun aswad. Mautun aswad itu tidak merasakan penderitaan yang datangnya dari makhluk karena dia hanya ingat Allah saja. Mautun aswad ini berarti apa? Hidup yang diwarnai oleh Allah saja. Dunia sudah tidak penting lagi, segala penderitaan, segala kesulitan yang itu duniawi tidak membuatnya gentar. Orang semacam ini tergolong orang yang bertakwa karena memilih kematian dibandingkan kehidupan. Memilih Allah dibandingkan dunia. Yang dia ingat hanya Allah saja. Segala penderitaan dunia tidak penting lagi. Ini seperti munajatnya Kanjeng Nabi setelah dikejar-kejar, dilempari batu berdarah-darah di Taif, yang kemudian Nabi bersabda, in lam takun wadiban alayya ya Allah, fala ubali, asal engkau tidak marah padaku wahai Allah, aku tidak peduli. Jadi yang diingat hanya Allah saja. Nah ini, bagian ini bisa dilihat di Nasoihul Ibad. Di Nasoihul Ibad juga saya bawa ada tentang salah satu hadis Nabi yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita. Diriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang pada waktu pagi hari memasuki waktu subuh dalam keadaan mengadu kepada manusia tentang kesulitan hidupnya, maka seakan-akan ia telah mengadukan Tuhannya. Sesungguhnya pengaduan selayaknya hanya kepada Allah, karena pengaduan kesulitan hidup kepada Allah termasuk doa. Adapun mengadu kepada manusia menunjukkan tidak adanya ridho dengan pembagian Allah. Ini sabda Nabi yang mengingatkan kita, satu-satunya tempat kita mengadu dalam hidup itu ya Allah. Kalau kita mengadu ke manusia, itu menunjukkan sebenarnya kita tidak ridho kepada ketetapan Allah. Beda dengan kalau kita mengadu pada Allah. Kalau kita mengadu pada Allah, itu sebenarnya mirip seperti kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Jadi jangan mengadu pada manusia, karena hal itu membuktikan engkau sebenarnya sedang tidak ridho
dengan pembagian dari Allah. Mengadulah pada Allah karena itu menunjukkan engkau sedang berdoa kepadanya. Ini nasihat dari Nasoihul Ibad. Silahkan nanti dicari bagian itu di Nasoihul Ibad. Nah, dari Nasoihul Ibad juga ada beberapa cerita. Mungkin teman-teman sudah capek malam ini mendengarkan saya ngomong tentang beliau, Imam Nawawi Al-Bantani. Kita akhiri sesi malam ini dengan beberapa cerita dari kitab Nasoihul Ibad. Cerita pertama saya bawa tentang Imam Ghazali. Ini ada pelajarannya. Jadi satu ketika ada orang bermimpi bertemu Imam Ghazali. Orang ini terus bertanya pada Imam Ghazali, "Wahai Imam, sampean dapat balasan apa? Apa yang Allah lakukan atas Anda?" Ini karena Imam Ghazali ini kan manusia yang luar biasa, dapat gelar Hujjatul Islam, manfaat karyanya tidak henti-henti sampai sekarang, memberi manfaat pada orang lain. Menurut logika kita itu pasti beliau ini sudah mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Terus makanya orang yang dalam mimpi bertemu beliau ini tanya seperti itu. Tapi Imam Ghazali menjawab, Allah menghadapkan aku kepadanya, lalu menanyakan padaku, dengan pahala apa aku menghadapnya? Lalu aku sebutkan berbagai amal perbuatanku yang baik. Dia berfirman, aku tidak menerima semua itu. Aku hanya menerima satu amalmu pada suatu hari. Ketika itu ada seekor lalat yang hinggap di tinta kolammu untuk minum. Sedangkan saat itu engkau sedang menulis. Kemudian engkau berhenti menulis untuk memberi kesempatan lalat itu minum. Karena kasih sayangmu terhadapnya, aku mengasihimu. Kemudian Allah berfirman, bawalah hambaku ini ke surga. Cerita ini indah. Ada dua pesan utama menurut saya dari cerita di Nasoihul Ibad ini. Yang pertama, jangan menyombongkan amal. Jangan membanggakan kebaikan. Karena sebaik apapun, semulia, setinggi apapun amal baik kita, yang menerima atau menolak amal itu Allah. Allah yang lebih ngerti. Kadang-kadang kita menganggap satu amal ini sudah top, sudah baik, sudah luar biasa. Bisa saja Allah tidak menerima. Kalau dari cerita ini, Imam Ghazali dengan segudang prestasi, setinggi itu kemanfaatan untuk manusia, ternyata disebut satu-satu oleh Imam Ghazali, mungkin ini, mungkin ini. Allah malah berfirman, tidak ada satupun yang aku terima. Mungkin dengan bahasa yang lain, aku tidak tersentuh terhadap satupun amal yang engkau sebut. Tapi ketika ada seekor lalat hinggap di tinta, saat itu engkau sedang asik menulis, kemudian engkau hentikan aktivitasmu menunggu agar lalat ini sampai kenyang dan pergi. Baru engkau melanjutkan nulis. Nah ini Allah menganggap karena kasih sayangmu itu, aku pun mengasihimu. Jadi pelajaran pertama tadi, jangan menyombongkan amal, jangan membanggakan amal. Karena Allah yang tahu mana amal yang diterima, mana amal yang ditolak. Yang kedua, pelajaran kasih sayang. Ada banyak sekali cerita yang mengisyaratkan kasih sayang kita
akan jadi kunci turunnya rahmat, turunnya kasih sayang Allah pada kita. Seperti ceritanya Imam Ghazali ini. Di Nasha'ihul Ibad juga ada kisah yang mirip seperti ini, yaitu kisahnya Imam Asyibli. Imam Asyibli ini sama ceritanya seperti Imam Ghazali tadi. Ada seseorang bermimpi ketemu beliau yang saat itu beliau sudah meninggal. Imam Asyibli dalam obrolannya dengan orang yang memimpikan dia ini bercerita, Imam Asyibli cerita, setelah beliau meninggal, kemudian Allah menyapa, berfirman padaku, katanya Imam Asyibli, wahai Abu Bakar, sebab apa aku mengampunimu? Karena amal baikku, jawabnya Imam Asyibli. Imam Asyibli ini kan seorang ulama sufi, orang soleh, yang tidak diragukan lagi manfaat dan kebaikannya. Jadi kalau ketika Allah tanya, kira-kira aku akan mengampunimu karena sebab apa? Jawabnya Imam Asyibli, karena amal baikku. Tapi Allah menjawab, tidak, bukan karena itu. Kemudian Asyibli menyebut semua ibadahnya. Mungkin karena hajiku ya Allah, mungkin karena sholat malamku, mungkin karena puasaku, semuanya disebut. Tapi Allah jawabnya tetap tidak, bukan karena itu. Terus karena apa, wahai Tuhanku? Sebab apa sih engkau mengampuniku? Kok tidak karena semuanya tadi? Ingatkah kamu, kata Allah, saat kamu berjalan di jalan kampung di daerah Baghdad, engkau dapati seekor anak kucing kecil. Anak kucing itu sangat lemah karena kedinginan sampai menggigil. Engkau ambil anak kucing itu karena kasihan. Lalu untuk menjaganya, engkau masukkan anak kucing itu ke dalam kantong yang engkau bawa. Iya, hamba ingat. Itu katanya Imam Asyibli ini yang pernah beliau lakukan. Karena rasa kasihmu kepada anak kucing itulah, maka aku merahmatimu. Kalau tadi Imam Ghazali kasih sayangnya pada lalat, Imam Asyibli kasih sayangnya pada anak kucing. Ini pelajarannya sama. Cinta dan kasih sayang kita pada makhluknya Allah akan mengundang rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Masih ada cerita yang saya bawa lagi ini dari seorang sufi. Di Nasha'ihul Ibad juga tentang seorang sufi namanya Abu Ali Syakik bin Ibrahim al-Balkhi, atau orang sering menyebut nama beliau Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi ini putranya konglomerat, dia juga seorang bisnismen. Tapi suatu ketika beliau ini melihat seorang budak di zaman paceklik. Zaman paceklik itu berarti zaman susah, semua orang mengeluh. Tapi dia melihat seorang budak yang gembira. Tidak ada sedih-sedihnya. Sedang krisis, sedang resesi ekonomi, semua orang gelisah galau. Dia melihat budak ini senang. Main-main, gembira, tertawa-tertawa. Nah, Syakik ini yang juga sedang galau karena dia bisnisnya juga terancam. Terus tanya pada budak ini, kenapa engkau bisa tampak semangat gembira? Tidakkah engkau melihat keadaan orang-orang di musim paceklik seperti ini? Ini kan paceklik, kamu kok masih bisa tertawa-tertawa? Ini kan resesi, semua orang sumpek. Katanya budak itu, saya tidak perlu merasa susah dengan muslim paceklik ini. Karena Tuhan saya mempunyai ladang yang bebas untuk kami ambil apa saja yang kami butuhkan. Jawaban ini membuat Syakik kaget, terus sadar. Jika tuannya hanya memiliki ladang, sedangkan tuannya adalah juga makhluk yang miskin, dan budak itu tidak bingung.
masalah rezekinya karena bersandar pada tuannya. Maka bagaimana seorang muslim seperti aku memusingkan soal rezeki, sedang Tuhanku adalah Tuhan yang maha kaya. Jadi budak ini merasa gembira, tidak ada sedih-sedihnya meskipun resesi, karena dia percaya pada tuannya yang punya ladang, yang ladangnya bebas diambil kapan saja. Membuat Syakik Al-Balkhi ini sadar, layo, dia hanya tuannya. Padahal tuan yang dia sandari ini hakikatnya juga miskin juga kalau dibandingkan tuanku, yaitu Tuhanku yang maha kaya. Bagaimana aku bisa sedih urusan bisnis macet, urusan resesi, urusan rezeki yang tidak lancar? Bukankah Tuhanku, Tuhan kita, maha kaya? Kita bersandar pada Tuhan yang maha kaya, yang membebaskan kita mengambil apa saja yang kita butuhkan di muka bumi ini. Maka dari situ Syakik Al-Balkhi terus sadar, terus meninggalkan semua hartanya, menempuh jalan sufi. Karena dia sekarang sadar sandarannya adalah Tuhan yang maha kaya. Tidak pantas lagi dia sedih, dia gelisah soal rezeki. Nah, itu cerita yang lain dari Nasoihul Ibad. Masih banyak sebenarnya cerita-cerita, tapi menurut saya silahkan bagi teman-teman yang tertarik, ya silahkan dikaji, ikutilah ngaji beliau-beliau, para ustadz, para alim, para ulama. Bahkan mungkin di banyak pesantren kitab ini masih dikaji. Silahkan diikuti Nasoihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik teman-teman, saya kira itu dulu ya, sedikit pancingan-pancingan, sedikit kita tengok kitab-kitab karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Paling tidak malam hari ini kita tahu semacam itulah kira-kira beberapa gagasan tasawuf dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Bagi yang tertarik dengan beliau ini, ya silahkan diperdalam. Beliau tidak cuma expert di bidang sufi, tasawuf, tapi juga punya banyak karya di bidang fikih, punya banyak karya di bidang hadis, di bidang akidah, dan lain sebagainya. Konon karya beliau jumlahnya bahkan sampai 115 judul kitab. Oh, itu lebih banyak jumlah kitab beliau, jumlah karya beliau kalau dibandingkan usia beliau sendiri. Jadi ini menunjukkan memang beliau orang yang dianugerahi oleh Allah kemampuan, dianugerahi oleh Allah dengan kepandaian, kecerdasan, sehingga mampu melahirkan banyak karya. Yang ini harusnya menginspirasi kita, membesarkan hati kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa nenek moyang kita, kakek nenek kita dulu adalah orang-orang besar yang disegani, dihargai. Levelnya tidak cuma nasional, tidak cuma Nusantara, tapi juga internasional, diakui di mana-mana. Saya kira itu kajian kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan salah seorang muridnya Syekh Nawawi, yaitu Kiai Haji Soleh Darat As-Samarani dari Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.